Jadi menurut analisa kami, perkara nomor 143 ini nuansanya kaitannya dengan kepentingan Pilpres 2024. Ya. Mengapa? Kalau 171 bupati dan wakil bupati ini sekarang ini diakhiri dan diisi dengan PLT atau PJS, maka mereka ini tidak punya akar di masyarakat. Karena mereka ini boleh orang Jawa boleh jadi PLT di Papua, orang Papua boleh jadi PLT di provinsi lain yang tidak punya akar dengan masyarakat. Untuk kepentingan bisa diatur-atur, ini sulit. Mungkin tadinya mereka berpikir pakai PJS kita bisa perintah seenaknya. Kita suruh turunin balihonya Anies Baswedan atau Ganjar, langsung dia copot. Tapi dia dikejar masyarakat, karena masyarakat bilang itu kami punya bupati, itu kami punya gubernur, yang kami pilih sendiri. Inilah pemerintah menyalahgunakan wewenangnya, memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah makna pasal 201 ayat 5 ini. Jadi ambigu tadi kan. Ya, sehingga akibatnya bupati-bupati seperti si Lasut. si Lasut tadi, Eli Engelbert Lasut yang tadinya sudah pikir dia sudah selesai, sekarang bersemangat lagi ngotot untuk minta dia diperpanjang. Nah, ini yang kita anggap putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah malapetaka di akhir tahun 2023, ya, sekaligus menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi ada di dalam cengkraman kekuasaan eksekutif sebagai bagian dari dinasti politik yang dilahirkan dan dibuktikan melalui putusan perkara 90 itu. Mestinya pengalaman putusan perkara 90 itu menyadarkan hakim konstitusi seluruhnya supaya hati-hati dalam memutus perkara konstitusi. Apa yang terjadi dengan dua putusan ini sama dengan praktek-praktek hakim-hakim di peradilan umum yang seenaknya buat putusan yang penting dibayar. Kita tidak tuduh ini hakim konstitusi dibayar, tetapi praktek ini sudah sama dengan praktek hakim-hakim di peradilan umum yang asal ada bayaran putusannya bisa diorder. Iya, berarti kan yang sama-sama dengan Febri Diansyah pada 1 November itu arti tutup, bagaimana? Tutup mata kan mereka itu orang bodoh. Ya harusnya mereka bersuara dong. Belum ada suara pada saat Itu dia. Jadi mereka ini kan mewakili kelompok besar ini, walaupun di sini disebutkan hanya berapa orang. Ya, tetapi putusan ini menyelamatkan 171 gubernur, bupati, kepala daerah yang dalam kebingungan, bahkan merasa dirugikan. Nah, kalau dengan sistem undang-undang ini dia merasa dirugikan karena ongkos biaya pilkada yang belum kembali modal, dia kan harusnya bisa gugatan PMH bahwa pasal 162 kami punya hak 5 tahun penuh. Sementara menurut pasal 102 tadi, 201 atau 102? 201. Nah, 201 ayat 5 tadi ada masa transisi yang kita hanya 3 tahun. Jadi masa transisi yang mengakhiri masa jabatan sebagian besar bupati, gubernur, dan wali kota ini menimbulkan sisa masa jabatan yang harus diisi itu cukup lama memang. Ada yang hampir 1 tahun, ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang sisa 2 bulan. Itu yang mereka kejar, karena 2 bulan itu kan lumayan. Apapun bisa. Sehingga sekarang ini dengan sistem undang-undang begini ini, seorang bupati, gubernur itu dia merasa dia sebagai karyawan di negara ini, dia masih hitung haknya. Padahal mereka itu kan yang dipilih dari orang-orang yang punya syarat sebagai pimpinan nasional, pimpinan daerah. Mereka itu kan negarawan-negarawan. Mungkin Pak Karel bisa melengkapi dari aspek yang lain. Pertanyaan saya gini, kita mau mengarah kemana? Karena di samping yang akan putus 1 bulan sebelum pilkada serentak, ya, masih ada yang masih punya jabatan lebih dari itu, iya kan? Kalau dihitung 5 tahun sejak pelantikan.
Masih ada. Masih setahun ada. Nah, masih ada kan. Nah, yang orang-orang itu ya harusnya memang kalau adik kita kenal ya, kita lakukan gugatan PMH seperti yang Pak Petrus bilang. Orang-orang yang satu kan kalau menurut putusan MK yang terakhir ini yang dari Febri mengatakan bahwa sepanjang 1 bulan sebelum pilkada serentak, ya kan? Nah, sementara masih ada yang sudah yang melewati pilkada serentak. Nah, ini orang yang mau diapakan? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, dia dinyatakan kan 5 tahun kekuasaannya. Dan itu nggak boleh diingkari sekalipun dengan undang-undang yang lain, karena undang-undang itu kan statusnya di bawah undang-undang dasar. Nah, untuk itu ya, kalau mau ada tertib administrasi perundang-undangan, negara harus memberikan ganti rugi selama sekian tahun itu, atau setidaknya memberikan gaji terus. Gajinya dirapel lah penuh. Berikut fasilitasnya yang harus dia terima. Itu masuk memang ke PMH. Tapi sekarang ada nggak di antara bupati atau kepala daerah yang seperti itu yang mau menggunakan kita sebagai kuasanya? Itu bakal ramai tuh secara politik kita. Kedua, terkait 2 putusan yang bertentangan ini ya, kita harus sikapi juga. Karena ini kaitannya dengan putusan 90 nanti gitu kan. Ternyata Mahkamah Konstitusi ini juga tidak hebat-hebat amat ya, para hakim konstitusinya bisa bertentangan satu dengan yang lain begitu. Nah, apakah dengan begitu perlu ada koreksi terhadap putusan yang final and binding itu? Koreksinya artinya apa? Putusan final and binding itu tetap berlaku tapi tidak bisa dilaksanakan karena ada cacat seperti itu gitu ya. Kita nggak mengubah apa yang ditulis di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu mengikat final ya, terakhir dan mengikat. Pertanyaannya adalah harus ada persyaratannya untuk itu. Nah, persyaratan itu bisa dimuat di dalam undang-undang atau presiden bisa membuat perpu. Kalau presidennya mau gitu kan. Sementara kita lihat presidennya nih, aduh, banyak trik-trik, intrik-intrik yang nggak jelas ya. Termasuk dia mendukung Prabowo juga mungkin ada keinginan untuk menguasai tanah di sekitar IKN. Karena Prabowo dan Hasim itu sudah menguasai banyak di situ. Jadi presidennya pilihan Pak Petrus ini kepengen jadi konglomerat baru tapi pengen tangannya bersih gitu. Nah, dia pakailah pemerintahan yang akan datang ini. Itu loh. Nah, sekarang kita harus sikapi ini ya dengan pertama ya mungkin kita harus melakukan PMH, tentu harus ada kuasa. Tanpa ada kuasa kita nggak punya legal standing. Jadi ini Pak, saya baca, saya browsing. Nah, siapa yang punya teman bupati yang masih punya masa jabatan itu setelah pilkada? Dari Irma Putra Sidin juga sudah pernah bersuara ternyata soal ini Putra Sidin. Jadi ini berita tahun 2018 Putra Sidin mengkritisi menegaskan rencana Mendagri waktu Pak Cahyo masih hidup nih, Pak Cahyo Kumolo menunjuk pejabat Polri sebagai pelaksana. Kan biasa PLT itu pejabat Polri kan? Apalagi sekarang di dalam negerinya Kata Kapolri itu pasti banyak Polri-nya di situ. Irma Putra mengatakan, izin saya sampaikan. Rencana menempatkan pejabat Polri sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Pilkada menyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi majelis sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena itu harus dibatalkan. Kemudian dalam pasal 4 ayat 2 Permendagri nomor 11 tahun 2018 menyatakan pejabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi majelis. Ini tentang dia mengkritisi polisi. Termasuk polisi yang udah pensiun. Ya, polisi yang pensiun kan biasa langsung di kayak di Bali itu Di Bali sekarang kan. Ini persis kayak di fungsi ABRI lagi nih. Jadi tunggu dulu, saya sambung dulu sedikit menyambung yang sudah disampaikan tadi. Jadi sekarang ini Mendagri ada di posisi yang bisa memperbesar malapetaka ini, tapi dia juga bisa menjadi juru selamat. Kalau Mendagri secara buta tuli mengikuti putusan 143, maka malapetaka negara hukum ini akan bertambah besar.
karena menunjukkan semakin nyata bahwa Mahkamah Konstitusi berada di dalam cengkeraman kekuasaan eksekutif dinasti politik Presiden Jokowi. Karena itu kita meminta supaya Mendagri tidak boleh terjebak di dalam dua putusan yang saling bertentangan, saling memangsa ini, dan dia kalau perlu dia berani dan berpendirian bahwa dia tetap menjalankan undang-undang ini. Karena bagaimana mau melaksanakan ini, putusan ini saling bertentangan. Di putusan 62 ini, Mahkamah sendiri menegaskan, di sini dia bilang dalam pertimbangan hukumnya, dalam hal ini sebagai sebuah norma undang-undang, pasal 201 Undang-Undang Pilkada khususnya 201 ayat 5 merupakan norma yang berlaku dan mengikat semua kepala daerah dan wakil kepala daerah, titik. Artinya pasangan kepala daerah lain selain pemohon dalam perkara ini juga diatur dan tunduk pada ketentuan akuo. Dengan demikian perubahan atas ketentuan tersebut juga akan berdampak pada pasangan kepala daerah selain pemohon. Jadi kelompok yang sekarang ini diuntungkan oleh putusan perkara 143 ini sebetulnya juga terikat oleh, karena putusan ini tidak pernah dibatalkan oleh siapapun. Harusnya oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, karena dia berubah pendirian, ya, dia mengabulkan permohonan pemohon ini, maka putusan yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan gugur, tidak mempunyai kekuatan. Pernah nggak ada putusan MK? Tidak ada. Nggak pernah nggak dalam sejarah putusan MK? Oh, tidak berani dia menyeratkan atau menyuratkan bahwa putusan terdahulu itu salah. Nggak pernah kan? Kalau di peradilan umum, Mahkamah Agung suka mereka kesampingkan, Ya. tapi hakim-hakim peradilan di bawahnya, gitu. Kalau MK kan nggak bisa. Nah, jadi ini memang ini kerusakan Mahkamah Konstitusi yang semakin menggila. Semua akibat dinasti politik tadi. Walaupun di dalam putusan ini, putusan 62 ini ada Anwar Sanusi, Anwar Usman. Putusan 43 Anwar sudah tidak ikut, tetapi bisa aja dia otaknya di belakang, bisa saja. Gitu. Jadi pesan ke yang lain. Iya, bisa aja dia, karena ini kaitan dengan elektoral. Kurang nanti. Begitu. Pilpres.